Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is Kultum Time. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat iman, dan juga nikmat kesempatan, sehingga saya bisa hadir di depan layar HP ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan kerabatnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan saat ini. Adapun judul kultum singkat yang akan saya bawakan pada kesempatan ini yaitu korupsi. Sungguh sangat menyedihkan bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama, namun sampai dengan saat ini Indonesia masih menyandang jawara dalam hal korupsi. Korupsi dilarang dalam ajaran agama apapun, termasuk agama Islam. Meskipun terjadinya praktek korupsi di berbagai sektor tidak serta-merta berdampak langsung kepada kehidupan kita. Namun, jika kita semua tidak peduli dan turut serta dan upaya pada pemberantasan tindak pidana korupsi, maka lambat laun kita semua akan hancur berantakan. Hal ini diibaratkan sebagai sebuah kapal yang besar bernama Indonesia, berlayar menyeberangi samudra nan luas dan mengangkut syarat penumpang dengan berbagai kepentingan agar tujuan dapat dicapai dengan selamat. Maka kapten kapal harus menegakkan aturan main yang seperti yang telah mereka sepakati. Peristiwa demikian telah dijelaskan dalam salah satu hadis sebagai berikut. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Zakaria berkata, aku mendengar Amir berkata, aku mendengar An-Nu'man berkata bin Bashir radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terdapat pada surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Terdapat juga pada Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui korupsi adalah perbuatan yang amat buruk, baik dalam kacamata agama maupun kacamata sosial masyarakat dunia. Termasuk di Indonesia, korupsi sangat melemahkan sendi perekonomian masyarakat, apalagi dikala sedang ditimpa musibah. Adapun isi salah satu pasal yang ada di dalam Undang-Undang KUHP nomor 31 tahun 1999 tentang hukuman yang layak diberikan kepada para koruptor, berikut merupakan bunyinya. 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat selama 4 tahun dan paling lama selama 20 tahun, dan denda paling sedikit sekitar 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Nomor 2,
Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam isi pasal tersebut jelas bahwa pelaku korupsi atau para koruptor akan diberikan sanksi berupa pidana penjara minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, dengan denda minimal sebesar 200 juta dan maksimal 1 miliar. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, berdasarkan ayat 2 tersebut, para koruptor bisa mendapatkan pidana mati. Semua tergantung data-data pelaporan dan mekanisme ketika para koruptor beraksi. Baik, sekian kultum dari saya. Semoga bermanfaat. Yang salah datangnya dari diri saya sendiri, dan yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.